Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita berjumpa di Hindrasyu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri tauladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan Bujang Ekspor, apa kabar? Tetap semangat di dalam mulai bisnis ekspor. Semua eksportir yang sudah berjalan sampai ini, eksportir besar, tentu semuanya dimulai dari start awal, ya, dari titik nol. Artinya mereka tentu banyak kelemahan-kelemahan, banyak sekali apa namanya perusahaan masih kecil dan mereka ingin berharap supaya perusahaannya bisa go internasional. Jadi kalau Anda sebagai pemula bisnis ekspor tidak perlu berkecil hati karena semua pemain besar itu dimulai dari yang kecil, step by step. Nah, tentunya kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita menjadi eksportir. Salah satunya adalah meningkatkan performa perusahaan kita di calon customer kita maupun para kolega kita. Perlu diketahui bahwa teman-teman pemula ini kadang-kadang ada sedikit terbesit. Kami kan masih pemula, Pak. Nah, di sini ya, jadi ada pemula. Sehingga ada hambatan-hambatan yang eh, mereka bisa jadi agak kesulitan karena tidak mempunyai sejarah, story di dalam perusahaannya. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa semua pemain besar itu dari pemula, dari zero, dari start nol. Nah, itu ya. Jadi Anda tidak perlu berkecil hati. Nah, kami akan mengajarkan bagaimana Anda melakukan branding, ya, branding perusahaan, meningkatkan citra perusahaan itu berbagai macam cara. Berbagai macam cara banyak dilakukan dengan satu yang pakai biaya dan ada yang tidak, ya. Ada yang tidak, ada juga biaya yang sedemikian uh, nggak tinggi lah, nggak banyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, cara meningkat performa perusahaan ini ada berbagai macam cara. Anda pernah mendengar, misalnya ada yang istilahnya membakar uang, ya, mempromosikan gede-gedean ya di TV, di media sosial dan lain sebagainya dengan iklan yang besar. Terus mungkin banyak ikut pameran-pameran ya, karena dia mempunyai dana. Tetapi bagi Anda yang mempunyai dana yang terbatas, seperti pengalaman saya juga, itu pun Anda bisa melakukan membranding perusahaan, meningkatkan cerita perusahaan Anda eh, besar di mata calon customer kita. Nah, yang pertama, cara untuk meningkatkan perusahaan, ini dari versi saya, itu adalah bagaimana kita membangun mental bisnis di dalam diri kita sendiri, ya, personal kita sendiri. Ini harus kita yakinkan, ya, bahwa kita eh, pede, ya, percaya diri. Lebih ekstrimnya kalau bahasa Surabaya itu bonek ya, bodoh nekat. Nah, ya. Nah, ini kita harus pede. Jadi itu. Jadi kita harus punya keyakinan. Yang kedua, kita jangan sampai mendowngrade-kan perusahaan kita, mendowngrade-kan diri kita sendiri, ya. Itu di mata kolega kita atau di mata calon customer kita. Nah, ini ya. Jadi cara mendowngrade-kan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita cara menjawab yang elegan tanpa mendowngrade kita, tapi bisa meningkatkan performa perusahaan kita. Ya, nah oke coba kita ulas satu persatu ya, mental kita ya, mental kita. Jadi kalau kita terkait dengan bisnis itu harus mempunyai mental yang kuat. Ya, mental yang kuat itu bisa dimulai ketika Anda bisa apa namanya menyampaikan tentang profil perusahaan kita. Ya, jadi kalau ada tanya, misalkan kalau Anda saya jadi pengusaha, sebagai pemilik, ya tunjukkan bahwa Anda itu adalah owner, direktur, ya, dan Anda harus memposisikan atau mensejajarkan Anda dengan direktur-direktur yang lainnya, tanpa harus ada direktur
masih kecil perusahaannya nggak perlu ya. Jadi ini mental kita yang kuat ya. Kemudian di mental yang kuat itu tentunya kita didukung oleh lingkungan kita, keluarga kita. Jangan sampai kita baru mulai tapi ada keluarga kita, saudara kita, istri, suami, dan sifatnya mendowngrade-kan kita ya. Artinya begini, saya mau bisnis ekspor nih, terus ada keluarga bilang, oh bahasa Inggrisnya nggak bisa gitu kok mau ekspor. Nah ini tentu kalau kita tidak punya mental yang kuat, ya itu Anda akan jatuh. Iya ya, itu. Terus mau bisa ekspor nih. Ekspor tuh butuh besar modalnya. Lah, Anda nggak punya modal gitu ya. Nah ini juga bisa membuat Anda itu down. Ya, down. Maka ketika Anda mendapatkan hambatan-hambatan dari eksternal itu, Anda harus punya mental yang kuat, performa kita ya. Belum nanti kalau ada ketemu kolega dan sebagainya, itu juga akan tambah kedel gitu ya. Satu itu ya. Jadi kita harus performa kita. Nah, di dalam mental yang kuat dan sebagainya, ini kalau kita ingin menunjukkan kepada seseorang pribadi, Anda harus kelihatan smart, kelihatan bahwa Anda itu memang level direktur. Bisa jadi cara berpakaian, ya, cara berpakaian. Jadi kalau Anda menemui seseorang itu berpakaian yang rapi, ya. Walaupun Anda naik sepeda motor, ya kan, terus pakai jaket, tapi ketika Anda turun, Anda harus berpakaian bahwa Anda itu adalah seorang pemilik perusahaan, seorang owner, direktur utama di perusahaan Anda. Anda bawa citra itu. Ya, walaupun Anda pakai sepeda motor, naik bis kota. Ini saya alami selama saya memulai bisnis juga begitu. Jadi kalau saya ada meeting dengan klien kami, itu kami siap-siap membawa cadangan ya dengan tas yang saya katakan bagus itu ya, versi saya itu ya. Itu isi ya ada parfum, ada baju yang proper ya untuk penampilan itu. Jadi tidak kita sampaikan yang apa ya kelihatan kumus-kumus gitu ya, kelihatan kumus-kumus ya. Jadi bisa pakai naik sepeda motor ya. Cuma kita harus jangan tunjukkan benar. Jadi kita harus apa ya, istilahnya dulu tuh saya sering parkir menyelinap ya. Pokoknya jangan sampai kita diketahui karena kita itu lagi membangun perusahaan kita. Nah, ini kita apa namanya membranding perusahaan kita secara internal itu. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, tentunya dibarengi dengan komunikasi-komunikasi yang dimana beberapa hari sudah sampaikan upskill SDM ekspor, nah itu kita bisa berkomunikasi apa yang dibutuhkan oleh klien itu bisa kita penuhi. Nah, itu ya. Jadi ketika mental kita harus kuat, itu cara lakukan memberi perusahaan dan ini tidak perlu biaya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi bisnis yang tidak mendowngrade-kan perusahaan kita. Ya, jadi harus hati-hati di sini ya. Karena banyak ditemui pelaku usaha ya UKM-UKM yang berbisnis itu secara tidak sengaja atau tidak sadar itu justru menjatuhkan perusahaannya sendiri. Ya, seperti bahasa-bahasa seperti begini ya, misalkan eh, Anda perusahaan apa, produknya apa gitu ya. Dijawabnya kami produknya eh, produk keripik misalnya, tapi kami masih kecil. Ya, ada tambah-tambahan masih kecil. Anda apakah sudah ekspor? Sudah Pak, tapi masih tentengan, masih sampel ya. Ada penambahan-penambahan seperti ini. Ini secara tidak langsung Anda itu juga mendowngrade perusahaan Anda, ya. Sehingga customer juga berpikir, oh masih kecil, ya gitu ya. Atau yang lebih ekstrim lagi juga begitu. Ada istilah berapa lama Anda sudah usaha? Ya sudah lama sih Pak, tapi modal kami sangat terbatas. Jadi ada penambahan-penambahan kata yang tidak perlu disampaikan. Ini akhirnya justru membuat citra perusahaan kita itu jadi turun. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu cukup kalau ditanya misalkan usaha Anda apa? Kami produksi keripik. Nah, kalau ada boleh tambahin lagi, boleh. Nah, keripik kami sudah kita kirim kemana-kemana, nah, dan alhamdulillah bagus ya. Jadi istilahnya kita meningkat ya, meningkatkan gitu ya.
Terus kemudian ada beberapa hal lagi, seperti legalitas. Legalitas kadang masih teman banyak yang bertanya, menjawab adalah bagaimana legalitas kami PT Pak, tapi masih perorangan. Nah, ada tapi masih perorangan. Padahal PT perorangan itu sudah oke juga, artinya sudah sejajar dengan PT-PT konvensional di dalam hukum ya. Nah, sehingga ini kita jangan sampai melakukan downgrade yang jadi blunder perusahaan kita. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi itu. Kemudian eh, sebagai contoh, keterkaitan di sini antara mendowngrade dan mental ini kami sering memberikan satu uji nyali kepada pelaku usaha, khususnya yang masih muda-muda, nah, anak-anak muda, milenial, mahasiswa ya, bagaimana mereka bisa menguji dengan membuat kartu nama ya. Dan kartu nama itu sering di dalam pelatihan itu kita cek pelaku-pelaku usaha itu. Yang sering kali kami temui itu banyak kartu nama itu di bawah nama personalnya, nama orang itu adalah nomor handphone. Nah, ini ya, nomor handphone. Bukan status seperti pemilik perusahaan, direktur utama, yaitu owner enggak, nomor handphone. Nah, ini kami melihat bahwa ini kurang pede, ya, kurang yakin, dan ini nggak boleh juga. Anda harus punya mental yang kuat bahwa Anda adalah perusahaan yang sejajar dengan perusahaan besar, direktur dengan direktur ketemu tanpa apa namanya, tanpa harus mengecilkan perusahaan kita. Nah, kalau anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, kadang-kadang saya minta mereka buat kartu nama dengan tulisan bahwa di bawahnya jabatannya dia sebagai pemilik apa? Direktur utama misalkan atau owner. Nah, tak suruh ngetes, kasihkan ke teman Anda, teman Anda. Nah, tentunya di sini kita mengajak mereka itu bisa apa ya, melatih mental bisnis kita. Nah, ketika teman mungkin begitu ditanya nih, ini anaknya eh, apa namanya, biasa bercanda-bercanda gitu. Wah, belagu lu nih, direktur utama gitu ya. Ada juga direktur nih, ada kesan-kesan yang digojlok gitu ya, digojek, canda-canda dan sebagainya. Nah, ini kita melatih melatih mental mereka juga. Dan saya menyampaikan kepada mereka, Anda nggak perlu berkecil hati karena dalam kondisi begini, ini antara Anda dan teman-teman Anda itu tidak satu frekuensi, ya, tidak satu frekuensi, sehingga timbul perbedaan, sehingga digojlok karena mereka masih menganggap Anda itu adalah teman, naik sepeda motoran, kemana-mana. Itu karena, tapi di dalam urusan bisnis tidak sefrekuensi. Coba kalau kartu nama itu Anda kasihkan ke kolega yang lainnya, dinas-dinas apa yang terkait dengan pembinaan UKM, terus kemudian lembaga-lembaga, calon customer kita, mereka kan melihat, wah, direktur utama, karena mereka satu frekuensi, ya, satu frekuensi, dan tidak ada, wah, masih muda jadi direktur, kayak nggak ada begitu ya. Nah, ini satu frekuensi, ini kita melatih mental kita. Nah, juga kita jangan sampai mendowngrade, jadi hati-hati kalau kita menjawab ya. Nah, yang terakhir itu bagaimana kita menjawab ya. Menjawab ini sama juga, apa namanya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu kita harus bisa menjawab dengan elegan tanpa membesar-besarkan perusahaan kita, tanpa juga ada unsur menipu ya, menipu karena kita malu. Contoh nih, jadi harus bisa menjawab dengan elegan itu begini, kan bagi pemula ditanya berapa omsetnya 1 tahun. Nah, biasanya bagi pelaku usaha yang baru mulai, omsetnya kan masih kecil nih. Dijawab jujur malu, nggak dijawab jujur itu kesulitan ya bisa jawab. Sehingga ketika ditanya, omset Anda berapa? Ini Pak, kami kan baru mulai, jadi eh, dan modal juga terbatas ya, ya. Sehingga ya itu yang muter-muter gitu ya. Dijawab itu muter-muter, nggak bisa langsung menunjukkan angkanya ya, menunjukkan angkanya. Jadi ini muter-muter gitu ya. Terus kemudian eh, misalkan ada pertanyaan selain omset, misalkan ini, tempat produksinya di mana ini, gitu ya. Tempat produksinya, kadang-kadang ada yang gini, karena kita masih mulai Pak, jadi produksi kita itu di rumah, nah, gitu ya, di rumah.
Ya, itu sebetulnya nggak apa-apa, tapi kita bisa menjawab yang elegan. Nah, contohnya begini, saya ditanya omset, ya, ditanya omset, Anda cukup menjawab aja, misalkan 1 tahun omset kami di bawah 100 juta, ya. Kalau ada yang punya agak besar dikit, ya omset kami setahun di bawah 1 miliar. Ya. Ini jujur dan elegan karena memang omset Anda masih di bawah. Karena yang tanya omset ini kan tentunya ini kepentingannya apa ya gitu ya. Apakah ada related dengan perusahaan kita atau hanya sekedar ingin tahu saja omsetnya. Nah ini harus Anda cek, tapi juga harus Anda jawab juga sehingga Anda nggak perlu berputar-putar ya. Terus kalau kemudian Anda ditanya misalkan tempat produksinya di mana gitu ya. Nah, ini saya sering menyampaikan bahwa tempat usaha kami, factory kami, nah, itu factory. Saya sering menyampaikan bahwa tempat usaha factory kami tanpa menyebutkan kata-kata di rumah. Nah, factory kami. Nah, kenapa kok tidak menyebutkan kata-kata di rumah walaupun izinnya itu ada ya, TIRT kan, apa industri rumah tangga, industri rumah tangga. Tetapi khusus untuk luar negeri, kadang-kadang mereka juga agak bingung juga, rumah kok dibuat industri ya? Karena mereka itu sudah tertata rapi bahwa usaha itu ya di tempat lokasi usaha. Nah, kita jangan sampai memberikan pernyataan bahwa rumah kita itu tempat industri kita. Nah, kalau untuk sementara Anda jawab, ya perusahaan kami, factory kami, ya workshop workshop kami, ya kata-kata workshop kami itu ada di lokasi jalan ini. Nah, gitu ya, jalan ini ya. Ya, termasuk di dalam kartu nama juga ditulis ya workshop, factory itu nggak perlu berkecil ya dan itu memang factory Anda, tempat usaha Anda. Nah, terus kemudian kalau sorry, kalau rumah Anda itu dijadikan kantor, ya Anda tulis our office, ya, bukan rumah, tapi office. Nah, seperti itu. Ini salah satu cara menjawab di dalam melakukan pendidikan itu masih banyak lagi, di mana kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman, bagaimana teman-teman yang non-produsen, mahasiswa, itu banyak yang ekspor, bisa melakukan ekspor tanpa harus mengeluarkan dana banyak. Ternyata mereka juga bisa apa namanya menghasilkan order yang luar biasa dengan cara berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun secara pakai media sosial atau messengers. Nah, ini cara menjawab-jawab seperti itu. Jadi ini harus dilatih dan ini dibutuhkan jam terbang tinggi. Intinya ada 3 poin itu. Jadi mental kita kuat, kita jangan sampai menjatuhkan perusahaan kita sendiri. Dan kalau kita apa namanya ditanya, kita harus bisa menjawab dengan elegan, ya elegan, supaya kita tetap kelemahan perusahaan kita itu bisa tertutupi dengan jawaban-jawaban kita yang apa namanya yang smart itu ya. Oke, terima kasih. Nanti coba akan saya share lagi. Ini terkait salah satu cara membranding perusahaan, meningkatkan citra perusahaan di calon customer kita. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.